الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Kembali kita lanjutkan dalam pelajaran kita membaca Tuhfatul Mubtadi bi Syarhi Manzumah Al-Baikuni fi Ilmi Mustalahil Hadis yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Al-Ghazi hafizahullah ta'ala, dan telah kita ambil 12 jenis hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baikuni dalam syarahnya, dalam manzumah beliau. Telah dijelaskan 12 jenis hadis ini oleh Syekh Ali Hasan Syekh Abil Hasan Ali bin Ahmad Al-Ghazi hafizahullah. Juga disertai contoh-contoh hukum dan beberapa pembagian-pembagian. Hari ini kita akan membaca pembagian atau jenis yang ke-13 dan ke-14 sesuai dengan susunan Imam Al-Baikuni dalam manzumahnya. Siapa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala al-ali wa nazim. ثم انتقل نازم إلى ذكر القسم الثالث عشر والرابع عشر من منظومته وهو معرفة العلي والنازل، فقال: وهو كل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. Yang waw pertamanya itu dihapus, ini salah cetak. Baik, berkata Syekh hafizahullah ta'ala yang ke-13 dan ke-14, yaitu Al-Ali dan An-Nazil. Ada di sana istilah Al-Ali dan An-Nazil, dan ini masih berhubungan dengan sanad. Istilah ini berhubungan dengan sanad, bahwasanya di sana ada sanad yang ali, yang tinggi, dan ada sanad yang nazil. Ada sanad yang nazil. Akan datang penjelasannya oleh Syekh. Thumma intaqala an-nazim ila dzikril qismi tsalits asyar. Kemudian Al-Imam An-Nazim Al-Baikuni rahimahullah berpindah kepada penyebutan jenis yang ke-13 dan ke-14 dalam manzumah beliau, dan dia adalah ma'rifatul ali wan nazil, mengenal atau mengetahui tentang apa itu sanad al-ali dan an-nazil. Maka berkata beliau, wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dzakal ladzi qad nazala. Wa kullu ma qallat rijaluhu, dan setiap sanad yang qallat, sedikit, rijaluhu, rawinya, maka dia ala, disebut sebagai sanad yang ala, tinggi, ali. Wa didduhu daka, kebalikan dari itu berarti kathurat rijaluh, banyak rijalnya. Lawan dari sedikit berarti banyak rijalnya. Daka alladhi qad nazala, maka yang namanya adalah nazil, sanadnya nazil. Akan datang penjelasannya oleh Syekh Abdul Hasan hafizahullah. Lanjut. Qawluhu waw. Al-waw istinafiyah. Kullu isnad jaa. Wa qad qallat bi fathil lam al-mushaddada min al-qillah. Wa rijaluhu ay al-wasa'id alladhina asnadu al-haditha ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adaduhum qalil. Al-qillatu wal kasratu al-asl fihima al-istimalu fil a'dad. فهذا نوع هو الذي على سنده وارتفع بقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، واو يقابله، والواو استئنافية ضده أي عكس العالي، وذاك هو الذي قد نزل أي كثرت رجال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل الألف فيه للإطلاق.
Selanjutnya kata beliau dalam menjelaskan bait syair di atas adalah qauluhu waw al-istinafiyah, waw istinafiyah. Itu waw yang menunjukkan jumlah baru. Kullu isnadin ja'a, maksudnya setiap, maksudnya dari kata kullu ini adalah isnad ja'a, sanad yang telah datang, sanad yang datang, maksudnya semua sanadnya. Wa qad qallat, telah sungguh qallat sedikit, bi fathil lam musyaddadah, dengan diharokati fathah lam yang ditasydid, minal killah, dari kata killah. Rijaluhu, perawinya, ay al-wasaitul ladhi asnadul hadits ila Nabi sallallahu alaihi wasallam adaduhum qalil, yaitu perantara-perantara yang menyandarkan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya sedikit. Misalnya contoh di sana ada, misalkan Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperantarai hanya 3 orang. Itu sedikit. Itu yang disebut rijaluhu. Jadi yang memperantarai antara penulis dan pemilik matan. Fal qillatu wal kathrah, maka al-qillah dan kathrah, sedikit dan banyak, asal penggunaan dari keduanya adalah dalam masalah jumlah. Fahadha an-naw' huwa alladhi ala, maka jenis ini yaitu ala, apanya yang ala? Sanadnya wartafa'a, dan terangkat, biqurbihi, karena dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waw yuqabiluhu, yaitu lawannya, wal waw istinafiyah, sama, waw juga adalah menunjukkan jumlah baru. Didduhu, lawannya, ay aksul ali, yaitu lawannya dari yang ali. Wadaka, itulah dia, huwa alladhi qad nazala, yang telah turun atau rendah, ay kathrat rijalu isnadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu banyak rijalnya, banyak perawinya dalam sanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nazala al-alif lil itlaq dalam syair, untuk penggunaan atau penyesuaian dengan timbangan syair. Jadi dipahami di sini secara ringkas, atau akan disebutkan oleh Syekhul Hasan. Baca. Hasilu ma dzakarahu Nadim al-Ali ma qallat rijalu isnadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nazil aksuhu ma kathrat rijaluhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, itu dia hasil kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah ta'ala dalam bait syairnya di atas. Jadi kita sekarang mendapat istilah al-ali dan an-nazil, dan itu berkaitan dengan sanad. Jadi ketika di sanad dikatakan bahwasanya sanadnya ali, apa maksudnya? Maqallat rijalu isnadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanad yang ali itu adalah apa yang sedikit perawinya yang menyandarkan hingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sanad yang nazil adalah kebalikan dari hal itu, yaitu apa yang banyak perawinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalkan ada 2 hadis, contoh saja ada 2 hadis dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari memasukkan ke dalam sahihnya, misalkan yang memperantarai antara beliau hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 rawi, maka ini dikatakan sanad apa? Ali. Kalau ada 5 yang memperantarai antara Imam Bukhari dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sanadnya nazil. Jadi kalau banyak dia disebut nazil, kalau sedikit dia disebut ali. Lanjut. Aqulu al-ali yanqasimu ila qismain. Al-awwalu uluwun mutlaqun wa huwa al-qurbu min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi adadin qalilin binisbati li zamani man asnad al-khabar. Selanjutnya kata beliau, saya katakan, Syekh Abdul Hasan, al-ali, sanad yang ali itu
terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah uluwul mutlak. Apa itu uluwu mutlak? Wa huwal qurbu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah dekatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah yang sedikit, yaitu perawinya, bin nisbati li zamanin man asnadal khabar, yang ditinjau dari zaman siapa yang menyandarkan al-khabar tersebut, yaitu al-hadis. Ditinjau dari zaman, artinya dia semasa. Lanjut. قيده بقول بالنسبة لزمن من أسند الخبر لأنه ما من عال من. شخص إلا وقد من. يكون هناك min لأنه ما من عال لشخص إلا وقد يكون هناك ما هو أعلى منه لكن بالنسبة لزمن غيره. Tayyib, selanjutnya kata beliau, qayyadtuhu biqaulihi, dia menyebutkan atau mengikat ucapan di atas dengan bin nisbati li zamanin man asnadal khabara, ditinjau dari zaman yang menyandarkan khabar atau hadis itu, li'annahu ma min alin li syakhsin, karena tidak ada satupun orang yang tinggi sanadnya kecuali illa wa qad yakunu hunaka, di sana ada ma huwa a'la minhu, ada yang lebih tinggi dari dia, akan tetapi ditinjau atau dilihat dari zaman ghairihi, yang tidak semasa dengannya. Ada yang lebih tinggi yang tidak semasa dengannya. Lanjut. فمثلا مالك يروي حديثا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي البخاري ذلك الحديث بعينه ولا شك بنزول لعلو طبقة مالك عليه. Lanjut. مثال ذلك ما رواه مالك في الموطأ في رقم الحديث 702 عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. Terus. رواه البخاري في رقم الحديث 1928. قال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى عن هشام أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وسند البخاري نازل عن سند المالك، وذلك لأن البخاري نازل في طبقة والزمان عن طبقة مالك. Taib, selanjutnya kata beliau hafizahullah, contoh Imam Malik meriwayatkan sebuah hadis dari Nafi'. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, meriwayatkan hadis dari Nafi' maula Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti antara Imam Malik dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ada dua. Wa yarwi al-Bukhari dalikal hadis bi'ainihi, dan juga Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang sama bi'ainihi, wala syakka binuzulin, dan tidak diragukan bahwasanya sanad Imam Bukhari lebih rendah daripada Imam Malik. Mengapa? Liuluwi tabaqati Malik alaihi, karena tingginya tabaqat, tingkatan Imam Malik dari Imam Bukhari. Karena yang hidup lebih dulu adalah Imam Malik. Imam Bukhari lahir setelah beberapa tahun, 15 tahun. Imam Bukhari lahir 15 tahun setelah Imam Malik meninggal. Itulah mengapa sanad Imam Malik lebih tinggi daripada sanad Imam Bukhari. Contoh, misalu dzalik, contoh,
ma rawahu Malik fil Muwatta, apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Nomor 702. Yang saya dapatkan nomornya 798. Dari Hisham ibn Urwah, dari bapaknya Urwah ibn Zubair, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqabbil ba'd azwajihi wa huwa sha'im thumma dhahikat. Bahwasanya Rasulullah, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, in kana Rasulullah, in apa di sini? Hah? Jadi bagaimana diterjemahkan kalau ini syartiyah? Hah? Ahsan, barakallahu fiik. In mukhaffafa min as-sakilah. Makanya nanti setelahnya ada lam. Jadi diriwayatkan diterjemahkan sungguh. Isimnya adalah dhamir mufrad ghaib. Maka diterjemahkan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istri beliau dan beliau dalam keadaan berpuasa. Summa dhahikat. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha tertawa. Yang menjadi syahid adalah sanad dari hadis ini. Namun akan lebih jelas setelah kita baca berikutnya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau berkata, haddatsana Muhammad ibn Musanna, telah mengabarkan padaku Muhammad ibn Musanna, haddatsana Yahya an Hisham akhbarani abi an Aisyah radhiyallahu taala anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadis. Maksudnya dengan hadis yang sama seperti di atas. Jadi perbedaan antara dari Imam Malik hingga ke Nabi atau hingga ke Aisyah radhiyallahu taala anha, karena beliau yang berkata, Imam Malik dari Hisham, dari Urwah, dari bapaknya, berarti hanya 3. Imam Malik ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini hadis yang sama ya, yang diriwayatkan tapi riwayat berbeda. Satu riwayat Imam Malik dan satu riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad ibn Musanna, kemudian Yahya, kemudian Hisham, kemudian bapaknya Hisham siapa? Urwah. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti ada 3. Berarti ada 4. Berarti ada 4. Berarti sanad yang disebutkan oleh Imam Malik adalah sanadnya Ali. Sanadnya Ali. Adapun Imam Bukhari nazil karena dia diperantarai lebih banyak. Fa sanadul Bukhari nazil an sanad Malik. Itu. Sanadnya Imam Bukhari adalah nazil daripada sanad Imam Malik. Wadalika hal tersebut karena kan Imam Bukhari nazil fi tabaqah, lebih rendah daripada tabaqat dan zaman, tingkatan dan zaman yang sudah disebutkan tadi, an tabaqati Malik, karena itu dia tadi Imam Malik meninggal, Imam Bukhari belum lahir. Nanti setelah 15 tahun Imam Malik meninggal baru Imam Bukhari lahir. فمن هنا تعلم أن المراد العلوم فيما كان بين العاشرين، فيتيسر لأهلهم حديث معين بوسائط قليلة، وقرين له معاصر لم يتيسر له ذلك إلا بوسائط أكثر من عصره. والثاني يكون نازلا والأول يكون عاليا، وذلك مثل علو مسلم على البخاري في أحاديث معينة في أحاديث majrur dengan في أحاديث. Kenapa? Baik. Kemudian selanjutnya kata beliau, famin huna ta'lam, maka sampai di sini kita tahu
bahwasanya yang diinginkan dengan al-ulu itu adalah fi makana baina muta'asirin, pada yang semasa atau yang segenerasi. Jadi bukan yang seperti yang di atas, karena Imam Malik dan Imam Bukhari itu tidak semasa. Jadi yang diinginkan adalah yang semasa. Maka jangan dibandingkan antara sanad yang tidak semasa, jangan dibandingkan dengan sanad yang tidak semasa. Otomatis pasti yang lebih dahulu lebih tinggi. Tidak otomatis juga, kebanyakannya yang hidup lebih dahulu kebanyakannya lebih tinggi sanadnya daripada yang datang setelahnya. Jadi kalau mau dibandingkan sanad yang ali dengan yang nazil, itu yang semasa. Fa yatayassaru li ahlihim hadis muayyan biwasa'id qalilah, maka hingga dimudahkan salah seorang di antara mereka dengan hadis yang tertentu dengan perantara yang sedikit. Maksudnya ini yang semasa ya. Wa qarinun lahu mu'asir lam yatayassar, dan orang atau temannya yang semasa dengan dia tidak dimudahkan untuk mendapatkan perantara yang sedikit itu, kecuali dia biwasaitin aktsar min asrihi, kecuali ia meriwayatkan hadis dengan perantara yang banyak dari yang semasa dengannya. Fathani yaitu biwasaid aktsar, yaitu dengan perantara yang banyak. Yakunu nazilan, maka dia nazil, sanadnya nazil. Wal awal yaitu biwasaid qalilah, yaitu biwasaid qalilah yakunu alian, maka sanadnya tinggi. Wadhalika mithlu uluwi muslimin al-Bukhari fi ahaditsa muayyanah. Yang hal tersebut sebagaimana tingginya sanad Imam Muslim daripada Imam Bukhari pada sebagian hadis. Padahal diketahui bahwasanya Imam Muslim adalah murid dari Imam Bukhari. Dan kenapa ada didapati sanad Imam Muslim lebih tinggi daripada sanad Imam Bukhari, padahal Imam Muslim adalah salah satu murid dari Imam Bukhari? Jawaban ringkasnya adalah dikarenakan Imam Muslim hidup beberapa tahun lagi setelah Imam Bukhari meninggal. Jadi beliau mungkin saja berkeliling mencari hadis dan mendapatkan sebagian dari guru-guru Imam Bukhari. Jadi karena itulah dia di sebagian hadisnya lebih tinggi sanadnya. Bukan cuma mendapati gurunya sebenarnya. Kalau mendapati gurunya berarti dia sama tingkatan sanadnya. Dia tidak ali, tidak nazil. Tapi Imam Muslim di sebagian tempat mendapatkan guru dari gurunya lagi Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ada gurunya lagi ini. Nah, yang diketemui oleh Imam Muslim. Jadi ini yang diketemui oleh Imam Muslim, karena Imam Muslim sama Imam Bukhari semasa, kemudian Imam Bukhari punya guru. Nah, guru dari gurunya Imam Bukhari ini yang setelah gurunya lagi. Nah, ini yang ditemui oleh Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dari ini. Berarti sanadnya lebih tinggi karena dihapus satu guru dari Imam Bukhari. Tapi kalau dia cuma mendapati gurunya, maka sama berarti Imam Bukhari meriwayatkan dari ini, Imam Muslim juga meriwayatkan dari ini. Tapi Imam Muslim menemui guru dari gurunya Imam Bukhari lagi, berarti Imam Muslim meriwayatkan langsung dari ini. Sementara Imam Bukhari kalau meriwayatkan dari ini harus ada perantara dari gurunya, berarti lebih tinggi karena dia langsung, sementara Imam Bukhari
ada satu perantara, berarti sanad Imam Muslim lebih tinggi daripada Imam Bukhari di sebagian hadis-hadis tertentu. Contoh, dengan contoh ini kita akan jelas. مثال قال الإمام مسلم برفع الحديث ألف وثمانمائة أربعة عشر حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا مؤتمر بن سليمان عن كعمش عن أبي هريرة عن أبيه هريرة بن حصيب رضي الله عنه أنه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. Lanjut. رواه البخاري في رقم الحديث 4473 بنزول درجة حيث قال حدثنا أحمد بن حسن حدثنا أحمد بن حنبل به. Lanjut. قال الحافظ فكان البخاري Apa? Lanjut. فكأن البخاري سمعه من مسلم وذلك أنه رواه عن أحمد بواسطة أحمد بن حسن بينما رواه مسلم عن أحمد بن حنبل مباشرة. Itu dia yang tadi kita jelaskan. Contohnya kata beliau hafizahullah, apa ya, berkata Imam Muslim, haddatsana Ahmad bin Hanbal, haddatsana Ahmad bin Hanbal. Beliau berjumpa, mengambil langsung dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Haddatsana Mu'tamar bin Sulaiman an Kahmas an Ibni Buraidah an abihi Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu annahu qala ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 16 ghazwah, bahwasanya beliau melakukan atau menghadiri peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 16 peperangan. Itu riwayat dari Imam Muslim. Kemudian riwayat dari Imam Bukhari binuzuli darajati haitsu qol, dengan derajat atau tingkatan yang lebih rendah tatkala Imam Bukhari berkata hadatsana Ahmad bin Husain, hadatsana Ahmad bin Hasan, hadatsana Ahmad bin Hanbal bih, maksudnya bih dengan lanjut lagi riwayat yang ada di Imam Muslim, maksudnya hadatsana Mu'tamar bin Sulaiman an Kahmas an Ibni Buraidah dan seterusnya. Jadi antara Imam Bukhari dan Imam Ahmad ada perantara, yaitu Ahmad bin Al-Hasan. Sementara Imam Muslim langsung kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi seperti yang kita bilang tadi, berarti Ahmad bin Hanbal ini kan diketahui dari sini, berarti Ahmad bin Al-Hasan guru dari Imam Bukhari. Berarti Ahmad ibn Hanbal adalah guru dari Ahmad ibn Al-Hasan, berarti guru dari gurunya Imam Bukhari. Imam Muslim langsung bertemu guru dari gurunya Imam Bukhari, yaitu Ahmad ibn Hanbal. Makanya sanad Imam Muslim lebih tinggi daripada sanad Imam Bukhari. Ini riwayat hadis yang sama, hadis yang sama, Ghaza ma'a Rasulillah sampai terakhir sama. Maka berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, faka'anna al-Bukhari sami'ahu min Muslim, maka mungkin atau sepertinya Imam Bukhari mendengar dari Imam Muslim, yaitu muridnya. Tidak apa-apa kan mendengar hadis dari seorang murid, tidak apa-apa. Tapi mungkin saja hadis ini dia dengar dari Imam Muslim, tapi Imam Bukhari tidak tidak meriwayatkannya dari Imam Muslim, tapi beliau meriwayatkan dari gurunya, yaitu Ahmad bin Al-Hasan. Kenapa sanad Imam Bukhari lebih tinggi daripada Imam Muslim? Wa dzalika annahu rawahu an Ahmad biwasithah, karena Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari Imam Ahmad dengan perantara Imam Ahmad bin Hanbal, dengan perantara Ahmad bin Al-Hasan gurunya. Bainama rawahu Muslim an Ahmad bin Hanbal mubasyarah.
jika dibandingkan dengan riwayat dari Imam Muslim yang meriwayatkan langsung dengan Imam Ahmad bin Hanbal, langsung, secara langsung tanpa ada perantara. Lanjut. Jelas ya sampai sini ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Lanjut. الثاني علو نسبي وهو القرب من إمام مشهور بصفات العليا أو مصنف من المصنفات أو الرواية عن شيخ تقدمت وفاته أو بتقدم السماع من شيخ معين. Selanjutnya kata beliau, yang kedua dari pembagian ulu, yang pertama disebut ulu mutlak, yaitu kedekatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ini adalah ulu nisbiyah, wa huwa al-qurbu min imamin masyhurin bi sifatin ulya, kedekatan dengan imam tertentu yang terkenal dengan sifat-sifatnya yang tinggi, atau imam tertentu yang terkenal dengan tulisannya dari tulisan-tulisan yang ada, atau riwayat dari seorang syekh yang telah meninggal lebih dahulu, atau lebih dahulunya ia mendengar dari seorang syekh tertentu. Jadi ini ulu an-nisbi, yaitu kedekatan kepada seorang imam tertentu yang terkenal dengan sifat-sifat yang mulia, yang tinggi. Lanjut. قولنا مشهور بصفات العليا وذلك مثل الشهرة بالحفظ والفقه وضبط الأعماش وشعبة وابن عيينة والثوري وأمثالهم. Selanjutnya kata beliau, qauluna masyhurun bi sifatil ulya, yaitu terkenal dengan sifat-sifat yang tinggi. Apa itu? Wadalika mithlu syuhrati bil hifz, terkenal atau masyhur dengan sifat-sifat yang tinggi, yaitu contohnya bahwasanya ia terkenal dengan hafalan yang kuat, ada sekali mendengar langsung hafal, wal fikhi, ada dengan pemahamannya, wal dhabat, yaitu dhabat hafalan dan dhabat kitabah, seperti Al-A'mash wa Syu'bah dan Ibnu Uyainah, dan juga Al-Thawri, Sufyan Ibnu Uyainah dan Sufyan Al-Thawri dan yang semisalnya. Mereka ini dikenal dengan sifat-sifat yang tinggi dari mereka. Lanjut. قولنا أو مصنف من المصنفات سواء كان مصنفا جامعا كموطأ مالك وصحيح البخاري أو جزء من الأجزاء كجزء ابن عرفة أو جزء الأنصاري ونحوهما. Selanjutnya kata beliau, wa qauluna au musannaf minal musannafat, atau sebuah tulisan dari tulisan-tulisan yang ada, sama saja dia musannafan jami'an, musannaf yang tulisan yang jami', mencakup banyak pembahasan di dalam tulisan tersebut, yaitu seperti Muwatta'nya Imam Malik, dalamnya kan ada banyak pembahasan. Sahih Bukhari, dalamnya ada banyak pembahasan, ada pembahasan ibadah, ada banyak bab yang disebutkan di dalam buku tersebut. Au juz'un minal ajza'i, atau sebagian dari dari yang jami' tadi, yaitu tidak mencakup, hanya memasukkan pembahasan tertentu, seperti juz'un Ibnu Arafah sebagai juz, itu judul buku ya, au juz'ul al-ansari, atau dan selain keduanya. Makanya jika ia masyhur dengan ini, seorang imam masyhur dengan ini, maka ia dikatakan ulu nisbi. Lanjut. الفضيلة للعلو مع الصحة دون غيره. لقد أثنى أهل العلم قديما على العلو. قال الإمام أحمد: طلب الإسناد
العلي سنة عمن سلف لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة ويتعلمون من العمر ويسمعون منه. أخرجه الخطيب. Selanjutnya kata beliau hafizahullah, al-fadilatu lil ulu ma'asihati duna ghairi. Keutamaan al-ulu itu didapati bersamaan dengan sahihnya. Jadi sama saja, misalkan kalau dalam sebuah riwayat sanadnya ulu sedikit perawinya, tapi kalau di antara perawi itu ada misalkan yang lemah dalam dhabatnya, maka atau bahkan apa yang telah berlalu mungkin ada kadzab di dalamnya, maka dia tidak sahih. Makanya dikatakan keutamaan sanad yang ulu itu jika dia bersama dengan sahihnya sanad tersebut, tidak selainnya. Laqad athna ahlul ilmi qadiman ala al-ulu. Ucapan ahlul ilmi terdahulu tentang pujian terhadap hadis atau sanad yang tinggi. Berkata Imam Ahmad, ucapan Imam Ahmad di sini, talabul isnadil ali sunnatun amman salaf. Mencari sanad yang tinggi adalah merupakan sunnah, kebiasaan yang sering terjadi amman salaf, dari para salaf terdahulu. Lianna ashab Abdullah bin Mas'ud, karena ashab Abdullah bin Mas'ud ini mereka melakukan perjalanan dari Kufa ke Madinah, Irak sekarang, ke Madinah. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan itu adalah sanad yang tinggi. Mereka fayata'allamuna min Umar. Mereka belajar ke Madinah, yaitu mereka mencari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa yasma'una minhu, dan mereka mendengar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena sanad Umar itu lebih tinggi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Wa hadzal fadlu ma'a thubuti sanad, amma ma'a dha'fi sanad fala yarfa'u bihi ra'san. Nah, hadzal fadl, keutamaan sanad yang tinggi itu, ma'a thubuti as-sanad, harus bersamaan dengan tetapnya sanad tersebut, maksudnya sahih. Jadi setelah diteliti, para perawi yang ada di sanad yang ali itu adalah orang-orang yang thiqah, orang-orang yang terpercaya, tidak ada kecacatan dalam diri mereka. Amma ma'a dha'fi sanad fala yarfa' bihi ra'san. Adapun jika ada sanad yang ali, yang sedikit perawinya dalam sebuah riwayat, akan tetapi bersama dengan dha'fi sanad, di antara perawinya ada terdapat kelemahan, fala yarfa'u bihi ra'san, maka tidak diangkat kepala untuk sanad tersebut, tidak dilirik dengan hal itu. Jadi harus ada qaidnya. Berarti tidak mutlak sanad yang tinggi adalah sahih, ya kan? Tidak mutlak sanad yang tinggi adalah sahih, dan tidak mutlak sanad yang tinggi itu terpuji. Jadi harus ada qaidnya, yaitu sahih, tidak dhaif. Lanjut. Qala Abdullah ibn Mubarak, bu'dul isnadi ahabbu ilayya idza kanu thiqat, li'annahum qad yatarabbasu bihi, wa hadithu ba'idil isnadi sahihun khairun min qaribil isnadi saqim. Nah, berkata Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah,
bu'dul isnad, jauhnya isnad itu, jauhnya sanad, maksudnya panjang sanadnya, lebih saya cintai idakan musikot, apabila mereka para perawi yang ada di dalam sanad ini sikot, semuanya adalah perawi yang terpercaya. Li'annahum qad tarabbasu bih, karena mereka telah menanti, telah mengambil dengan baik hadis tersebut. Artinya ia dengan sangat teliti, sekalipun panjang, sekalipun banyak perawinya. Dan hadis yang ba'id al-isnad, dekat sanadnya, maksudnya sedikit perawinya, sahih, ba'id berarti jauh ya. Iya, dan hadis yang jauh sanadnya dan sahih itu lebih baik daripada sanad yang sedikit dan tidak sahih, sakit, tidak sahih, dhaif. Jadi sanad yang panjang dan semua perawinya sahih, terpercaya, itu lebih baik daripada sanad yang pendek, sedikit perawinya tapi perawinya sakit, lemah, perawinya lemah. Ini ucapan Imam Ibnul Mubarak. Jadi seperti yang kita simpulkan sebelumnya, bahwasanya tidak mutlak sanad yang ali itu bagus dan bisa dipakai untuk berhujah dan atau terpuji, dan tidak selamanya sanad yang nazil itu tidak bagus. Lanjut. ونازل وديد العالي بحسب ما مضى تفصيله ويقال نازل نزولا مطلقا وعال علوا نسبيا. Setelah dijelaskan tadi panjang lebar tentang ali, maka sekarang dijelaskan sedikit tentang nazil, karena memang dia lawannya. Intinya kalau ali sudah dijelaskan, maka kebalikan dari ali itu, maka dia adalah nazil. Nazil huwa diddul ali, lawan dari ali, bi hasabi ma madha tafsiluhu, dengan apa yang telah lewat, atau sesuai dengan apa yang telah lewat penyebutannya. Fayuqal nazil nuzulan mutlaqa wa alin uluwan nisbiyan. Jadi maka apa yang dikatakan pada ulu itu ada mutlak dan nisbi, begitu juga pada nazil, juga ada mutlak dan ada nisbi. Lanjut. Al-hukmu 'ala al-'ali wa nazil wa khadi'u li qawaidil qabuli wa raddil ma'lumah wa qad yakunu maqbulan wa qad yakunu mardudan fa inna ma dzakarahu man li ta'ifil isnad Min. Kenapa man? Min. Ulang. Wa inna ma dzakarahu min terus ta'ifil isnad. Yang tak kalah pentingnya, sebagaimana jenis-jenis yang telah berlalu, yaitu berbicara tentang hukum al-hukum al-ali wan nazil. Sudah kita singgung sedikit isyarat tentang ini tadi. Hukum tentang sanad yang ali dan sanad yang nazil adalah huwa khadi'un, dia tunduk li qawaidil qabuli wa raddil ma'lumah, dengan kaidah-kaidah hadis yang bisa diterima dan hadis yang ditolak, yang telah dimaklumi, telah disebutkan berulang kali di majelis kita. Faqad yakunu maqbulan, maka kadang ia menjadi sanad yang ali dan nazil ini kadang diterima dan kadang juga ditolak. Dia sesuai dengan syarat-syarat hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Jadi butuh diperiksa lagi. Tidak berarti tidak kita pahami bahwasanya ketika ada sebuah riwayat dengan sanad yang ali, yaitu rawinya sedikit, maka tidak perlu lagi diperiksa rawinya. Tetap bagaimanapun bentuk sanadnya, itu pemeriksaan rawi tetap diperiksa tentang adalah dan dhabitnya, karena ia termasuk dari syarat-syarat diterimanya atau tertolaknya sebuah hadis.
wa inna ma dzakarahu min lataifil isnad, dan tiada lain penyebutan al-ali dan nazil di sini adalah min termasuk lataif, keunikan atau keistimewaan, kelembutan sanad. Jadi bukan berbicara tentang pasti diterima atau tidaknya. Lanjut. مضاد العالي ونازل. الأول كتب المستخرجات. الثاني كتاب القواعد المنتحبة الصحاح والغرائب تخريج الخطيب. الثالث ما صنف في العوالي كعوالي الإمام مالك للحاكم الكبير محمد بن محمد، وعوالي الحارث بن أبي أسامة للحافظ أبي نعيم. Terakhir, tempat-tempat atau tulisan-tulisan yang di sana memuat tentang al-ali dan an-nazil. Yang pertama adalah kutubul mustakhrajat, buku-buku tahrij yang menerangkan tentang sanad di dalamnya. Yang kedua, al-fawaidul muntakhibah as-sihah wal gharaib yang dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Yang ketiga adalah apa yang ditulis yang memuat di dalamnya sanad-sanad yang ali, seperti Awalil Imam Malik yang ditulis oleh Al-Hakim Al-Kabir Muhammad bin Muhammad, dan Awali Al-Harith bin Nabi Usama yang ditulis oleh Al-Hafid Abi Nuaim. Jadi ini buku-buku yang terdapat di dalamnya sanad yang ali dan an-nazil. Dan sebelumnya yang disebutkan di contoh tadi, sanad alinya Imam Muslim daripada Imam Bukhari, itu ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam buku beliau yang beliau bernama Awali Al-Imam Muslim bin Nisbati li Syekhihi Al-Bukhari. Jadi sanad yang alinya Imam Muslim jika dibandingkan ditinjau dari sanadnya Imam Bukhari. Dan dalam buku ini disebutkan dasar sekitar 40 hadis yang sanad Imam Muslim lebih tinggi daripada Imam Bukhari. Alhamdulillah, selesai pembahasan al-ali dan an-nazil. Insyaallah kita lanjutkan lagi besok dengan membahas al-mawquf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.